Di awal film, kita disuguhkan dengan kejadian kecelakaan yang terjadi di malam yang sedang diguyur hujan. Di sana kita mendapati seorang pemuda memberkati wanita yang sedang kritis akibat kecelakaan tersebut. Dijelaskan di sini bahwa pemuda tersebut bernama Michael. Ia dan ayahnya menjalankan bisnis pemakaman, mulai dari memandikan jenazah, menghias mayat, dan menyediakan peti mati. Dijelaskan juga di sini bahwa Michael juga ternyata mengikuti pendidikan untuk menjadi pastor. Selanjutnya kita mendapati Michael yang sedang berbincang dengan salah satu pastor senior. Dalam percakapan itu, Michael akan diikutkan dalam program kursus di Vatikan Roma untuk menjadi spesialis pengusir setan bagi orang-orang yang kerasukan. Terlihat di sini Michael akhirnya memulai perjalanannya menuju Roma, tepatnya di Vatikan, untuk mengikuti kursusnya tersebut. Singkat cerita, ia pun masuk ke kelas kursus dan mengamati pembicara yang sedang ada di sana. Saat itu ia bertanya serta berargumen kepada pastor tersebut. Nah, dari apa yang dikatakannya, nampaknya Michael belum sepenuhnya mempercayai Tuhan, apalagi pada hal-hal yang mistis. Setelah kursus pada hari itu selesai, ia dihampiri oleh salah satu wanita yang juga mengikuti kursus tersebut, dan mereka pun berkenalan. Wanita ini bernama Angelina. Nah, keesokan harinya, Michael terlihat berbincang dengan pastor yang memberikan kursus tersebut. Kata pastor tersebut, Michael disuruh untuk bertemu dengan salah satu pastor senior yang sudah berpengalaman mengusir setan untuk menghilangkan keraguan si Michael ini. Akhirnya Michael pun segera pergi untuk menemui pastor yang direkomendasikan kepadanya itu. Sesampainya di sana, di kediaman pastor tersebut, Michael pun berkenalan. Pastor ini bernama Pastor Lukas. Nah, saat belum lama mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Pastor Lukas kedatangan pasiennya. Ternyata Pastor Lukas ini sudah membuat janji dengan sang pasien agar Michael bisa melihatnya secara langsung. Setelah itu, Pastor Lukas menyuruh pasiennya naik ke lantai atas rumah untuk diobati. Sebelum Pastor Lukas menyusulnya, ia menyuruh Michael untuk memasukkan apapun ke dalam sebuah kantung. Dan Michael terlihat memasukkan uang yang dimilikinya ke dalam kantung tersebut. Mereka pun akhirnya naik ke lantai atas 2 rumah untuk bertemu wanita itu. Sang pastor mulai berbincang dengan wanita ini. Dia adalah Rosaria. Sang pastor Lukas menyuruhnya untuk menebak apa yang ada di dalam kantong yang lagi dipegang oleh Michael. Di sini sang pastor terlihat meneriaki Rosaria dan ia pun menjawab itu adalah uang dolar. Michael pun mengeluarkan uang itu dengan sedikit heran dan sang pastor memberitahunya itu adalah cara tercepat untuk membuktikan bahwa gadis itu lagi sedang dikuasai oleh iblis. Setelah itu, Pastor Lukas memercikan air suci ke Rosaria dan akhirnya ia pun mulai bereaksi. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, pastor kembali mendoakan Rosaria dan ia pun tersadar. Di sini kita mendapati Michael dan Angelina tidak sengaja bertemu. Angelina mengajak Michael untuk minum kopi bersama. Saat itu terungkap bahwa Angelina ini adalah seorang jurnalis dan ia tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal mistis karena banyak debat yang terjadi dalam hal tersebut. Angel meminta Michael menceritakan pengalamannya secara pribadi tentang apa yang dilihatnya dan disaksikannya secara langsung saat ia bersama Pastor Lukas. Angelina pun memberikan kartu namanya kepada Michael. Kembali lagi dalam suasana kursus, kita mendapati pastor yang sedang membawakan materinya. Saat itu Michael terlihat melamun. Dalam materinya tersebut, pastor mengatakan bahwa setan pun punya nama. Dan dalam pengusiran setan, nama-nama itulah yang harus mereka cari. Tidak lama setelah itu, lampu mati dan kursus pun dihentikan. Saat keluar dari ruangan, Michael mengatakan kepada pastor itu bahwa Pastor Lukas terlihat mengancam si wanita hamil yang ia obati. Menurut Michael, wanita itu seharusnya mendapatkan perawatan secara medis.
Tapi di sini pastor mengatakan bahwa setanlah yang merasa kesakitan, bukan wanita tersebut. Selanjutnya Michael terlihat kembali ke kamarnya. Nah, saat ia hendak membuka jasnya, ia seperti mendengar sesuatu. Dan setelah mencari-cari, ia mendapati gelang yang dipakai oleh Rosaria. Ia pun segera ke rumah Pastor Lukas. Di sana sudah terlihat Rosaria yang akan kembali diobati. Saat itu Michael bertanya, kenapa gelang ini bisa ada di sakuku? Pastor Lukas pun ikut bertanya, kau yang menaruhnya? Rosaria menjawab, bukan. Setelah itu Michael akhirnya memakaikan kembali gelang milik Rosaria. Tapi di sini hal yang mengejutkan terjadi. Rosaria terlihat bereaksi dan kembali dirasuki. Saat itu Pastor Lukas langsung memulai mendoakannya dan Rosaria terlihat semakin meronta-ronta. Kurang lebih seperti ini. Beberapa saat kemudian, Rosaria terlihat mencekik Michael. Dan saat itu Rosaria seperti ingin memuntahkan sesuatu. Tanpa disangka-sangka, yang dimuntahkannya adalah beberapa paku yang cukup besar. Setelah semuanya membaik, Michael pun terlihat berbincang lagi dengan Pastor Lukas. Saat itu Michael mengatakan kalau Rosaria membutuhkan dokter. Di sini Michael masih terlihat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia masih beranggapan bahwa Rosaria hanya sakit dan membutuhkan dokter. Di sini juga Michael bertanya apakah Pastor Lukas pernah gagal mengobati pasiennya. Dan Pastor Lukas mengatakan ia pernah gagal menyembuhkan seorang bocah berumur 15 tahun dan bocah itu akhirnya bunuh diri. Saat itu katanya Pastor Lukas depresi dan mulai meragukan apa yang ia percayai. Dalam percakapan ini juga pastor menasihati Michael bahwa ia harus hati-hati karena memilih tidak percaya dengan iblis tidak akan membuat dia terlindungi dari iblis. Selanjutnya Michael dan Pastor Lukas terlihat mendatangi salah satu pasien. Kali ini terlihat pasien itu adalah seorang anak kecil yang katanya bermimpi dan digigit oleh kuda bermata merah. Dan saat terbangun, badan anak itu sudah terdapat bekas gigitan kuda. Saat itu Pastor Lukas mendoakannya, kemudian menyuruh ibu dari anak itu untuk mengambil bantal yang dipakainya. Nah, di dalam bantal itu ada seekor katak dan Pastor Lukas menunjukkannya sambil mengatakan iblis. Pastor Lukas pun langsung membakarnya dan berdoa. Saat itu Michael melihat bocah itu sedang membisikkan sesuatu kepada ibunya. Setelah itu Pastor Lukas dan Michael pun pulang. Saat berada di halaman rumah, sebelum masuk ke dalam rumah, Michael hendak mengambil tas Pastor Lukas. Tapi di sini Michael mendapati bahwa di dalam tas tersebut ada kodok yang mirip dengan apa yang ada di rumah pasien tadi. Dan yang membuat Michael kesal adalah ia mendapati banyak kodok di dalam kolam ikan milik pastor. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Tapi di sini pastor yang mendapat telepon langsung mengajak Michael pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, saat baru masuk, terlihat pastor mendapati Rosaria meneriakkan sesuatu. Katanya, lihat apa yang aku lakukan padanya pastor. Aku masih belum selesai. Setelah itu Michael masuk dan berbincang. Di sini Rosaria yang kerasukan mengatakan, takutlah padaku, hai makhluk hidup. Lalu Michael mengatakan, bagaimana aku bisa takut jika kau tak nyata? Setelah itu Michael keluar bertemu Pastor Lukas. Di sini Pastor Lukas mengatakan kepada Michael, dia masih tetap menipumu kan? Dan Michael pun mengatakan, kau lupa tas trikmu. Ia pun langsung pergi. Dan saat di tangga Pastor Lukas mengatakan dia adalah penipu Michael. Selanjutnya dari ruangan perawatan Rosaria terlihat gelisah dan seperti ada yang mengganggunya. Saat itu ia kejang dan keguguran. Rosaria akhirnya meninggal, begitu pula dengan bayinya. Mendapati hal itu, Pastor Lukas merasa sedih. Ia merasa gagal mengobati Rosaria. Di sini Michael menghiburnya dan saat itu Pastor Lukas mengatakan,
Mungkin iblis itu sudah menemukan orang yang lain. Terlihat di sini saat Michael hendak masuk ke kamarnya, ia mendapati keanehan kalau ternyata di dalam kamarnya sangat banyak sekali kodok yang entah dari mana asalnya. Keanehan tidak berhenti di situ. Sesaat setelah Michael berbicara pada ayahnya melalui telepon, saat itu juga ia menerima panggilan dari dokter yang merawat ayahnya. Dokter itu mengatakan kalau ayah Michael sudah meninggal 6 jam lalu. Mendengar hal itu, Michael sangat terkejut dan tidak percaya. Setelah itu, Michael keluar dari kamarnya. Yang mengejutkan adalah ia mendapati gelang yang sama yang dipakai oleh Rosaria yang bergelantungan di gagang pintu kamarnya. Dan saat itu ia mendengar suara-suara memanggilnya, lalu berlari turun sampai ke lantai bawah. Sesaat sampai di depan gedung penginapan, ia mendapati banyak jejak telapak kaki kuda, dan saat ia menoleh, ia melihat kuda yang bermata merah. Mendapati banyak keanehan, Michael pun menghubungi Angelina. Mereka segera pergi bertemu dengan pasien Pastor Lukas, yaitu bocah yang pernah mendapatkan gigitan kuda. Di sana Michael bertanya apa yang telah dibisikkan anak itu kepada ibunya sesaat sebelum mereka pulang waktu itu. Di sini ibunya menjawab kalau ayahmu akan mati. Dan yang lebih mengejutkan ketika Michael mengatakan siapakah yang mengatakan itu kepada anak tersebut. Anak itu pun menjawab, setan, dan kau sudah melihatnya sendiri. Mendengar hal itu, Michael langsung segera pergi meminta penjelasan atas apa yang dialaminya kepada Pastor Lukas. Sementara itu, keanehan juga terjadi pada Pastor Lukas. Terlihat saat ia dihampiri oleh gadis kecil, tanpa diduga-duga Pastor Lukas langsung menamparnya. Selanjutnya terlihat Michael telah sampai di rumah Pastor Lukas. Ia mendapati Pastor Lukas sedang duduk termenung di tengah hujan. Ia pun langsung membawanya masuk. Setelah itu Pastor Lukas mengatakan teror ini sangat nyata dan kau hanya bisa mengalahkannya saat kau percaya. Pastor Lukas pun menyuruh Michael untuk menguncinya dan segera bertemu pastor yang memberikan kursus kepadanya untuk meminta bantuan. Saat itu Michael pun langsung pergi mencari pastor itu ditemani oleh Angelina. Tapi di sini katanya pastor itu lagi di luar kota selama sepekan. Mengetahui hal itu, Michael pun kembali ke rumah Pastor Lukas dan kemudian masuk bertemu pastor. Saat di dalam, Michael pun berkomunikasi dengan Pastor Lukas. Tapi di sini pastor yang telah dirasuki mengatakan dia tidak di sini. Lalu Michael mengatakan, "Lalu kamu siapa?" Dan pastor menjawab, "Hanya teman lamanya." Setelah itu, ini yang terjadi kepada pastor. Dalam kondisi masih dikendalikan, pastor berteriak, "God, help me!" berulang kali dan ia pun tersadar lalu mengatakan, "Michael, apa yang terjadi kepadaku?" Lalu ia segera menyuruh Michael untuk mengikatnya dan pastor pun kembali dirasuki. Saat itu terjadi, Michael akhirnya untuk pertama kali menangani kasus secara langsung untuk orang yang lagi kerasukan. Kira-kira seperti ini. Amen. Nah, karena setan itu masih saja tidak mau keluar, Michael akhirnya frustasi dan keluar dari ruangan tersebut. Angelina yang mengikutinya berusaha untuk terus meyakinkan Michael bahwa ia tidak sendiri. Dan akhirnya Michael pun kembali ke dalam ruangan tersebut untuk berusaha membebaskan pastor dari kerasukan tersebut. Kira-kira seperti ini yang terjadi. Yang menarik dari cerita ini, akhirnya Michael mengakui keberadaan iblis dan mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar ada.
Saat itulah Michael baru bisa mengeluarkan iblis dari tubuh sang pastor. Om Ray sangat menyarankan kalian untuk menonton film yang satu ini. Dan jika kalian sudah menonton film ini, berikan tanggapan kamu di komentar. Makasih sudah menjadi subbreaker channel ini.